Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau bersyukur atas kebaikannya dan kita percaya bahwa Tuhan yang menopang kita, dan biarlah kemuliaan Tuhan hari ini dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 161. Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan. Kidung Jemaat 161. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kalbu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan hari ini terpancar dalam kehidupan kami, dan kami mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Mampukan kami agar kami mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 132. Mazmur 132 ayat 11 sampai 18. Mazmur 132 ayat 11 sampai 18. Mazmur 132 ayat 11 sampai 18. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perintahku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalan akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kunyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkota. Bapak Saudara, mendahulukan Tuhan dalam hidup itu rasanya bukan sikap yang mudah untuk dipelihara. Dan apalagi kalau di tengah-tengah tantangan hidup dan ekonomi yang makin banyak, seringkali kita tidak tanya Tuhan maunya apa, tapi apa maunya kita. Nah, tapi hari ini Mazmur mengajak kita berbicara untuk melihat bahwa Daud itu bisa jadi teladan bagi kita, bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan, bagaimana manusia bisa menempatkan Allah sebagai yang utama, ya. Walaupun Daud juga pasti punya kelemahan, tetapi dia kembali lagi ketika bertobat dia mengandalkan Tuhan. Nah, kemungkinan besar Mazmur ini ditulis sebelum pembuangan, karena pengungkapan tentang tabut perjanjian, bahwa bait Allah belum dijarah, dan di bagian-bagian yang lain kita bisa lihat, termasuk dalam bacaan kita ini 11 sampai 18, ini seperti seorang nabi atau seorang imam dalam bait Allah. Nah, pemazmur memulai dengan doa agar Allah mengingatkan kesesakan Daud. Penderitaan yang dimaksud ini bukan maksudnya mengacu pada masa-masa sebelum Daud, tetapi menunjuk pada perjuangan Daud untuk membawa tabut perjanjian menuju Yerusalem. Nah, di Yerusalem, di mana kita tahu sebagai pusat keagamaan, politik, kerajaan Daud. Jadi jika Tuhan Allah mengingat apa yang Daud lakukan, hal tersebut menjamin bahwa Tuhan itu bermurah hati kepada Daud dan kepada manusia, kepada umat pilihannya. Dan Daud diyakini telah bersumpah untuk mengutamakan tempat kediaman Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama. Makanya bait Allah di tengah kota, dan selalu yang paling pertama direnovasi, yang paling pertama dikerjakan. Yang Maha Kuat dari Yakub menunjukkan bahwa seluruh suku Israel menyembah kepada Allah yang satu ini. Nah, dengan tabut perjanjian dan bait Allah sebagai pusat kehidupan, maka Allah, ketika kita menomorsatukan Allah, maka Allah juga menomorsatukan kita. Nah, sebagaimana Daud sudah bersumpah, Allah pun bersumpah setia kepada Daud. Allah sendiri yang telah memilih Sion menjadi tempat kediamannya, dan inilah anugerah agar kita berjuang dan bergumul bersama. Nah, Bapak Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau orang Israel menjadikan tempat ibadahnya di tengah-tengah itu pusat kehidupan, dan Allah menjadi yang paling utama di atas keluarga, di atas kerajaan. Nah, kalau kita gimana? Bahasa Israel aja yang udah menomorsatukan Tuhan masih bisa salah, masih bisa ditegur. Apalagi kita yang tidak selalu menomorsatukan Tuhan. Nah, semoga hari ini kita belajar untuk menomorsatukan Tuhan, karena kita tahu bahwa pusat kehidupan kita Tuhan, bukan harta, bukan kehidupan yang nyaman, bukan kekayaan, bahkan di atas kedamaian.
yang harus nomor satu adalah Tuhan. Sehingga kalau hal-hal yang kita inginkan belum dapat nggak masalah. Kenapa? Karena yang nomor satu Tuhan. Tetap prioritas kita yang utama adalah Tuhan. Itu yang paling kita inginkan. Maka yang lain bisa mengikuti, menyusul. Yang lain akan disediakan kalau kita nomor satukan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami mau belajar menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami kembali, walaupun ada banyak godaan dan tantangan untuk tidak menomorsatukan Tuhan, tapi kami percaya biarlah firman-Mu hari ini mengajak kami untuk senantiasa menomorsatukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.